Permasalahan atas kasus penyalahgunaan narkotika yang dialami oleh aktris Jennifer Gill kini sudah hampir menemui titik terang. Hal itu terjadi lantaran hasil sidang yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu telah menetapkan vonis 6 bulan untuk direhabilitasi untuk Jennifer Gill. Mengenai hal tersebut, Sahala Siahaan selaku kuasa hukum dari Jennifer Gill mengungkapkan jika hasil keputusan sidang itu adalah sebuah keputusan yang terbaik untuk sang klien. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim pada hari ini telah memberikan putusan yang menurut hemat kami apa yang kami perjuangkan, apa yang kami ingin buktikan di dalam persidangan, baik dari ahli maupun para saksi-saksi, bahwa saudara JJ ini adalah lebih tepat di rehabilitasi, bukan di penjara. Inilah perjuangan JJ di sini dalam menuntut keadilan bagi dirinya, dan kami sebagai kuasa hukum juga berusaha memberikan yang terbaik. Dan finally, Majelis Hakim sependapat bahwa korban penyalahguna maupun penyalahguna dan atau pecandu tidak bisa dipenjara. Ini esensi yang paling penting dalam penegakan hukum, bahwa tidak semua kasus narkotika, khususnya bagi pecandu, penyalahguna, dan korban di penjara. Tapi secara prinsip pembelaan kami diterima, dan perjuangan JJ untuk menuntut haknya demi keadilan bagi dia untuk direhab juga diterima. Nah, di sini hanya masalah waktu 6 bulan. Nah, karena kami berharap dari 6 bulan itu dipotong yang telah dijalaninya di BNN. Seperti tadi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan keterangan ahli, 46 hari dari rencana kan awalnya 3 bulan. Tetapi yang baru berjalan 46 hari. Tentunya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Programnya belum selesai 3 bulan, itu yang pertama. Yang kedua, majelis juga sependapat bahwa di rutan tidak ada tempat rehabilitasi. Akibat daripada program yang tidak berjalan dengan seluruhnya, seutuhnya, membawa dampak bagi JJ. Dan itu dipertimbangkan oleh majelis. Semuanya dipertimbangkan, dampak psikisnya apa. Tentunya majelis dalam membuat pertimbangan juga berdasarkan fakta yang dari ahli yang diajukan dari pihak BNN ada. Dari RSKO juga ada. Dari saksi ada cas yang merawat dia juga ada. Semuanya ini dipertimbangkan dengan matang oleh majelis hakim. Dan kami appreciate dengan hal itu. Jennifer Gill terbukti bersalah karena mengkonsumsi barang terlarang, dan atas perbuatannya tersebut, istri Ajun Perwira itu telah resmi divonis hukuman 6 bulan penjara, diringankan menjadi rehabilitasi. Mengetahui keputusan tersebut, melalui pengacaranya Sahala Siahaan mengungkapkan bahwa Jennifer merasa senang ketika vonis dirinya diringankan menjadi rehabilitasi selama 6 bulan. Tentunya dengan kondisi ini seharusnya dia senang lah ya, artinya keinginannya, perjuangannya dia dalam menuntut haknya demi keadilan dikabulkan oleh hakim 6 bulan, karena itu sesuai dengan dari surat edaran dari Mahkamah Agung ya, dan peraturan bersama dari seluruh penegak hukum. Ya nanti kita akan kami akan kasih tahu bahwa putusannya demikian, dan ini yang terbaik ya menurut kami untuk JJ, karena harapannya tercapai untuk itu. Jadi intinya adalah sekali lagi, tidak semua kasus narkotika disamakan seluruhnya. Harus ada pembedaan, mana pengedar, mana yang memperjualbelikan, mana juga yang untuk konsumsi diri sendiri. Khusus untuk konsumsi diri sendiri tidak tepat di penjara. Itu sudah dipertimbangkan oleh majelis. Ya, sidang sudah selesai. Kita tunggu minggu depan. Di
Lain cerita, kabar tak sedap kini menghampiri suami dari Nia Ramadhani, Ardi Bakri, yang dirinya baru saja mengalami sebuah insiden saat berolahraga yang membuatnya kini harus merasakan cedera di bagian kepala. Mengenai hal tersebut, kuasa hukum dari Ardi Bakri, Waode Zainab pun buka suara dan menceritakan kronologi insiden yang menimpa kliennya tersebut. Kan informasi yang beredar yang disampaikan kepada saya adalah bahwa Pak Ardi mencoba melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi. Itu informasi yang beredar. Di sini saya mesti tegaskan bahwa informasi tersebut adalah salah. Informasi tidak benar dan cenderung fitnah. Karena Pak Ardi dan Bu Nia ini justru sedang giat-giatnya mengikuti semua program yang ada di panti. Tujuannya adalah mereka ingin segera sembuh, ingin segera pulih, ingin segera melaksanakan aktivitas sebagaimana umumnya masyarakat begitu dan memberikan karya-karyanya yang terbaik buat negeri kita. Dan mengenai kecelakaan di jalan tol itu tidak benar sama sekali, karena sesungguhnya yang terjadi adalah pada hari Sabtu sore ketika Pak Ardi selesai menjalankan sholat asar, beliau mengikuti latihan kickboxing. Kebetulan sudah 2 minggu kurang lebih Pak Ardi giat mengikuti latihan kickboxing, dan ini juga bisa kami buktikan langsung ketika hampir 2 minggu yang lalu saya sempat membesuk dan di situ ada beberapa orang penyidik. Dan memang Pak Ardi saat itu selesai latihan kickboxing. Nah, menurut informasi yang saya peroleh, dan ini juga setelah saya bertanya kepada pelatih, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, pelatih beliau seorang profesional di bidangnya, menyampaikan kepada saya bahwa saat latihan ini ada satu adegan ya ketika sekitar jam 4:10 ya, ada satu adegan, ada satu gerakan tendangan begitu yang kemudian membuat beliau jatuh dan kepala terbentur lantai dengan cukup keras. Disitulah kemudian pelatih memanggil beberapa orang di sekitar lokasi kejadian, termasuk Bu Nia, karena Bu Nia waktu itu lagi sholat asar, jadi tidak ada di tempat latihan. Nah, saya perlu sampaikan bahwa memang kickboxing ini diikuti juga oleh Bu Nia. Jadi beliau berdua ini mengikuti latihan rutin seminggu kalau tidak salah 3 kali. Dan kebetulan di hari Sabtu itu juga jadwal latihan. Tapi Bu Nia masih sedang sholat asar. Dan pada saat jatuh akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Bogor. Itu cerita yang sesungguhnya dan disampaikan pihak panti juga kepada saya dan pelatihnya juga sudah menyampaikan kepada saya.